Saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah. Bunyinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Artinya, Allah adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh. Dan Allah, apabila orang itu telah betul-betul menganggap Allah menjadi pemimpinnya, Allah pun menjamin mengeluarkannya daripada gelap gulita kepada terang benderang. Gelap gulita kebodohan kepada kecerdasan. Gelap gulita kehidupan tak tentu arah kepada tujuan yang sejati. Sebaliknya, orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah, maka sebaliknya yang terjadi, daripada terang benderang, dia akan dipimpin oleh taghut, oleh kekuasaan-kekuasaan yang bukan bersandar kepada Allah. Yang demikianlah yang akan mengeluarkannya daripada terang benderang kembali ke dalam gelap gulita. Alhamdulillah allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Orang tua kita yang salah satu dari keluarga yang punya nilai historis, Buya Hamka. Mungkin kita minta nanti sebentar ya tentang sejarah Buya Hamka. Yang beliau ini adalah Pak Haji Amir Syakib Arsalan. Ya. Beliau adalah anak ke-10. Luar biasa, biasanya jarang di sini karena di domisili di Jakarta. Ternyata qadarullah, Allah izinkan, Allah takdirkan kita bertemu langsung dengan anak terakhir, anak ke-10 dari bungsu ya, dari Buya Hamka. Jadi ya alhamdulillah kami ini Pak Sakib, kami dari namanya Yayasan Syarifah Laila Az-Zahra Darul Quran, Rumah Al-Quran, tepatnya di Pasar Usang, yang dimana keluarga besar dari Bapak almarhumah Ibu Siti Laila Sari dan juga Bapak Haji Karnalis, ya kedua-duanya sudah tidak ada. Kemudian anak-anaknya itu ingin berbuat baik ke kampung. Akhirnya meskipun mereka ada yang di Australia, di Jakarta, dan ada yang di Medan. Jadi satu pun tidak ada yang di Padang Panjang, di Pasar Usang. Ya, Pak Karwendi itu ada di Padang Panjang, ya untuk karena sudah pensiun, menyilau-nyilau, menghibur. Sehingga sesekali ada di Pasar Usang. Dan itu selalu mendampingi kita dan memberikan snack untuk kita. Tidak apa-apa. Saya malah setuju gitu kan. Enak juga kalau ada snack pengajian itu kan. Itu semangat. Saya Syahabuddin, orang manggil biasa Ade, diamanahkan sebagai pimpinan di SLA Darul Quran ini. Ya, dan diamanahkan sudah setahun jalan, menyalurkan niat yang baik itu adalah untuk apa? Untuk kebaikan. Salah satunya adalah alhamdulillah ada wirid pengajian, ada kajian, kemudian juga ada tahsin, tajwid, dan juga ada tahfiz Al-Quran. Itu mungkin pengantar karena juga pengunjung ada, tentu para pengunjung juga ingin ke lokasi yang kita tempat ini, ya kan gitu.
kami mohon kepada orang tua kita, Bapak Amir Sakib Arsalan, sebagai anak bungsu dari Buya Hamka, mungkin untuk menyampaikan ya singkat ya tentang siapakah Pak Sakib dan siapakah Buya Hamka dan bagaimana sejarahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Terima kasih. Ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Iya ya. Ya silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Selamat datang ibu-ibu. Benar, saya laki-lakinya cuma nih dikerubutin ibu-ibu. Gamang juga. Iya, Bu. Tapi yang penting ibu sehat sudah sampai kemari. Amin. Memang apa yang dikatakan Pak Ustadz Ade, saya putra Buya Hamka yang bungsu. Kalau Buya Hamka punya dengan ibu saya punya melahirkan anak, hidup semua itu 12. Buya Hamka menikah umur 20 tahun, ibu saya menikah dengan Hamka umur 15 tahun. Jadi dengan masih muda itu produksinya besar. Banyak. Dulu banyak anak, banyak rezeki. Jadi begitu, Bu. Buya Hamka ini lahir 17 Februari 1908. Dan meninggal 24 Juli 1981. Dan beliau memang lahir memang di sini. Ini rumah ayahnya, Haji Abdul Karim. Ibu udah tahu nama Hamka? A-nya itu pulang dari haji. A. Abdul M. Malik. Abdul Malik nama aslinya. Ham, ya kan? Haji Abdul Malik. K-nya nama ayahnya. Abdul Karim diambil nama belakangnya. Akhir huruf A, Amrullah. Nama datuknya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itulah sekarang yang lebih dikenal Hamka. Orang sudah lupa nama aslinya Abdul. Ya. Sedangkan museum ini dulu memang tahun 19 saya belum lahir tuh ya. Tapi saya menurut sejarah yang saya tahu pada tahun 1940-an zaman Jepang, rumah ini hancur kena dirusak Jepang. Tak ada lagi bekasnya. Perjalanan waktu ayahnya itu diungsikan ke Jawa. Ini menurut cerita yang hidup ya. Dan Buya Hamka diasingkan pula ke Jawa. Berpuluh-puluh tahun rumah ini tak ada lagi bekasnya. Hanya batu-batu tonggak bekas rumah. Datang utusan dari Malaysia. Ini Malaysia, tanda kutip ya. Malaysia, tahun 2000 ya. Mereka datang ke keluarga Buya Hamka di Jakarta. Dan ingin tahu di mana lahirnya Buya Hamka. Kami tunjukkan kembali. Itu yang ada waktu itu sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Siddiq Fadil, Dr. Siddiq Fadil, Ketua ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dia menangis, dia melihat keadaan ini sudah tak ada lagi bekas. Tapi itulah Malaysia yang punya ide untuk membuat museum ini. Tahun 2000 ya. Dia datang, dia bawa dana, dia siapkan pekerja, dan dia buat rumah kelahiran ini. Pada peletakan batu pertama 17 Februari tahun 2000. Kenapa 17 Februari? Karena Buya Hamka lahir 17 Februari 1908. Dibuat dalam jangka 1 tahun karena dananya cukup. Dan dia minta izin dengan Pemda Agam. Dan dipersilahkan dan sangat senang. Apalagi dibuat museum kan gitu. Jadi saya sebagai anak dan mungkin sejarah Hamka saya tidak banyak tahu karena saya anak bungsu.
Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu laki-laki. Zaki Rusdi Fahri. Dia lebih banyak interaksi dengan ayah. Dan saya karena saya lebih dekat dengan ibu ya, karena anak bungsu. Jadi saya melihat setelah beberapa bulan saya tinggal di sini, saya melihat luar biasanya seorang Abdul Malik itu karena alam Minangkabau ini. Walaupun dia tidak lama di sini, tapi keadaan alam itu yang membuat dia terpanggil untuk, dan lagi kebetulan beliau ini keturunan dari ulama. Sejarahnya yang saya tahu itu sejarah Buya Hamka itu pahlawan Padri. Itu dari kakeknya. Dan ayahnya dan kakeknya Amrullah itu pun seorang ulama. Dan Abdul Karim ayahnya itu juga seorang ulama yang dikenal di kampung. Haji Rasul. Jadi begitulah. Jadi semasa kehidupan Hamka di sini itu yang membuat dia ingin keluar, dan lagi memang sudah jiwanya untuk mencari ilmu. Bahkan dia sampai umur 7 tahun di kampung. Dan dibawa ayahnya ke Sumatera Tawalit di Padang Panjang. Dan itu pun tidak tamat. Karena yang punya ayahnya, dia seenak-enaknya aja masuk pesantren. Di pesantren Tawalib. Di Parabe dia juga masuk. Tapi tidak pernah tamat. Yang saya kagumi sebagai anak, beliau tidak tamat sekolah. SD tidak pernah tamat. Tidak pernah ada ijazah. Masuk pesantren pun tidak pernah tamat. Tapi dia mendapat gelar dokter 2. Profesor lagi jadinya. Profesor 1. Bayangkan kita 100 tahun yang lalu, semasa Hamka hidup tidak punya HP kan. Laptop tuh istilahnya kalau orang Jakarta baru punya laptop kan. Iya. Satu dari tahun 1958 ya. Dia mendapat gelar dokter dari Kairo, Al-Azhar. Bersama ayahnya. Bersama Haji Rasul. Haji Rasul. Dan itu saya baru tahu, Bu. Yang mendapat gelar dokter honoris causa ayah dan anak. Haji Abdul Karim dan Haji Abdul Malik. Itu berapa tahun yang lalu. Dan kedua, pada tahun 1974 dia bikin tausiah di Malaysia. Ternyata hasil bicaranya dia tuh merasuk kepada pendidikan Islam di Malaysia. Setahun kemudian mendapat gelar dokter honoris causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Itu pada tahun 74. Kemudian dapat profesor dari Universitas yang beragama apa sih ya? Lupa saya namanya. Jadi dua dokter, 1 profesor. Jadi kesimpulan buat saya begini, Hamka itu ternyata tidak sulit untuk menjabarkan dari nalar kenapa dia bisa seperti itu. Dan IQ-nya tinggi di atas rata-rata tidak punya. Dan bisa masuk mana saja. Ke politik bisa. Sastra bisa. Dan membuat cerita percintaan bisa. Iya kan? Menangis-nangis orang katanya membaca buku itu. Nah, dan di politik pun begitu. Ya, jadi saya merasa bahwa Hamka itu bisa masuk kemana aja. Dia memang Muhammadiyah. Tapi di NU diakui dia. Seperti contoh masalah NU dengan sholat kunut ya. Begitu Buya Hamka diundang ke pusatnya Nahdlatul Ulama, disuruh sholat. Dia khutbah, dia mengaji, dia pakai kunut. Kenapa ya? Saya bisa katanya. Jadi hal-hal yang seperti itu saya mengagumi. Sebenarnya Hamka itu bukan milik saya, Bu. Milik semua orang. Kecil saya memakai nama. Kalau memakai nama Amir Syakib Hamka terlalu berat. Jadi begitu, saya cuma bisa mengatakan apa yang saya tahu. Dan Buya Hamka itu yang saya lihat kalau sehari-hari tak lepas dari buku, tak lepas dari mesin tik ini.
Kalau saya ceritakan subuh, kami semua sholat bersama, berjamaah. Kami Masjid Al-Azhar dengan rumah Buya Hamka itu dekat. Cuma ada 200 meter. Kami berjalan kaki berami-rami. Setelah sholat, dia pulang. Kami udah sibuk dengan aktivitas masing-masing ya. Nah, Buya Hamka masuk kamar, dia sholat dulu. Sholat sebelum duha. Suruh. Dan itu di kamarnya, di tempat tidurnya, itu buku semua. Buku itu tidak tertutup, semua terbuka. Coba-cobalah kita pegang itu buku. Dia akan marah. Karena apa? Dia mengambil referensi itu, Pak. Dari buku-buku Arab gundul itu loh. Setelah itu, dia selalu setiap hari pakai sarung. Dia duduk di meja, dia tulis, dibawa itu semua buku, ditaruh, diketik. Itu keluar 2-3 hari, dia berikan kepada anaknya Pak Rusdi. Rusdi ini yang memimpin majalah Panji Masyarakat. Diberikan, Rusdi, tulisan ayah. Itu kalau udah berurut-urut, jadi buku. Nah, jadi istilah Pak Dasri, pemandu kita, dia baca buku, lahir buku. Seperti dia pergi ke Mesir, terbit buku di tepian Sungai Dajlah. Ke Amerika, dia keluar buku. 4 bulan di Amerika. Jadi, dan sampai yang saya lihat, dia mengetik itu kan semua orang 10 jari ya. Dia hanya 11. Kalau ayah sebaleh katanya. Ayah kan orang mengetik 10 jari ya. Indah itu orang. Waden ayah 11. Apa 11 kayak begini? Dia nggak bisa. 2 jari saja. Dan itu yang menerbitkan 168 kalau salah. 168 buku. Jadi begitulah. Bayangan saya cuma yang bisa saya tahu, yang mungkin yang sekedar karena kita tahu sih ya, sehari-harinya kita sama ayah tuh seperti apa. Dan saya tidak pernah, karena jantiak pun sekali belum pernah. Oh gitu ya. Sudah. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami di rumah itu tidak pernah kena marah. Enggak. Enggak. Enggak juga. Jadi dalam yang 12 orang itu berapa orang perempuan? Nomor 1 Hisham meninggal umur 1 tahun. Nomor 2 Halimah perempuan umur 2 tahun meninggal. Kecil. Dari 10 akhirnya 10 kan. Nah, sudah berpuluh-puluh tahun sudah beranak pinak. Kami tinggal bertiga lagi, Bu. Azizah. Nomor berapa tuh? Itu nomor 4. Umur 88. Di Jakarta. Ada lagi nomor 9, Abang di Ate Hambo, Afif, sudah umur 70 tahun. Hambo. Umur berapa sekarang? Maunya 17, Bu, tapi enggak. Waktu Buya Hamka meninggal itu Bapak umur berapa? Saya umur 20 tahun ya. Iya. Irfan itu yang mengarang buku ayah. Itu nomor 5. Ya. Buya anak-anaknya Buya nggak ada hal lahir di sini. Nomor 1 Zaki Rusdi Fahri Azizah di Medan lahir. Irfan Aliyah Fatihah di Makassar. Ibu saya Siti Raham. Iya. Meninggal tahun 71. Buya Hamka 81. Jadi 10 tahun sebelum Buya Hamka meninggal. Pada tahun 71 ibu saya meninggal, kami pada tahun 74 kami mencarikan ibu baru. Jadi dari mencarikan anaknya. Buya Hamka tidak mau. Waden ayah masih mencintai amak kalian. Nah, ibu mau tahu
36 perempuan yang mau jadi Dia istrinya. nggak mau. Nggak ada lulus ini. Saya sih mau aja semua kan, Ya. tapi Buya nggak mau. Tapi kami paksa karena Buya Hamka sudah tua, itu masih menjadi ketua majelis ulama ya, dan dia udah tak ada yang mengurus, anak-anaknya sudah pisah, dapatlah perempuan yang ketujuh di Buya. Itulah orang Jawa, orang Cirebon, Siti Khadijah. Jadi bawah tuh. Ya, paling bawah. Yang pakai kacamata tuh. Ya, kacamata. Orang bilang seperti Ibu Tin kan. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Dia tidak punya anak, tidak punya membawa anak. Dengan Buya Hamka suami ketiga. Dia maaf mandul sejak remaja, tidak punya anak sama sekali. Buya Hamka meninggal 81, beliau meninggal 84. Ya. Jadi nggak ada dia punya anak sama Tak ada. orang Jawa. Enggak. Buya Hamka ini sendiri bersaudara berapa orang? Buya Hamka sekandung, beradik kakak berenam. Ini yang perempuan sebelah sana Bu, yang baju putih, itu istri dari Buya A.R. Sultan Mansur, pengembang Muhammadiyah di Jawa. Itu kakaknya yang paling tua. Siti Fatimah Karim, tapi lain ibu. Yang kandung 6 tadi. Yang kandung 6. Abdul Wadud, Abdul Kudus, Abdul Bari, ada lagi. Ada silsilahnya di sini. Yang Bapak Sultan Mansur itu dari Peladang ya? Enggak, dari Maninjau juga. Yang itu Jo Haji Agus Salim? Oh ya, Ayo. ya itu. Jadi umur berapa waktu itu Buya Hamka meninggal? 73. Iya. 24 Juli 1981 meninggal. Usia 73. Alhamdulillah ya. Mungkin ada yang mau tanya boleh, tapi jangan yang berat-berat. Yang kita kagum Di Tanah Kusir, Jakarta, Bu. ke Jakarta, Tanah Kusir. Waktu beliau meninggal, kami dari Departemen Sosial sudah mengajukan pahlawan nasional oleh Soeharto. Tidak bertahun-tahun tidak ada tidak ada jawaban. Pada Presiden SBY itu diajukan lagi pada waktu Presiden SBY itulah dikuatkan sebagai Hamka Haji Abdul Malik Karimullah sebagai pahlawan nasional. Kami diundang keluarga ke istana, diberikan satu piagam dan ada beberapa cenderamata, dan Buya Hamka harus sebagai pahlawan nasional harus dikubur di Taman Makam Pahlawan. Buya Hamka nggak mau. Buya Hamka sudah bilang, Wadin punya jamaah. Dake jamaah dan ada di kuburan. Jadi di Tanah Kusir itu makam taman makam umum. Jadi siapapun boleh berjalan. Kalau kita dikubur di Taman Makam Pahlawan, kita harus izin ke Sekretariat Negara dari Seknek. Minta izin keluarga, apa betul keluarganya gitu. Itu repot. Ya, banyak prosedur. Itu masih kami bertegang tuh dengan Seknek. Kenapa ini harus begini Pak? Kami nggak mau. Ya akhirnya oleh pemerintah DKI waktu itu gubernurnya Cokro Pranolo, kami ditempatkan satu lahan 20 kali 20 meter. Buya Hamka dikubur situ, ibu saya di sebelahnya, ibu Khadijah sebelahnya bertiga. Yang lahan yang lain, wakil gubernur di bidang apa ya kalau perkuburannya. Dia bilang, siapapun anak-anak Buya Hamka yang mau beli kubur silakan. Jadi dia besar Bu, 20 kali 20 meter. Dan cuma tanda pahlawannya cuma bendera. Di sini dikebumikan pahlawan nasional Haji Abdul Malik Karimullah. Cuma itu aja tandanya.
Waktu Buya Hamka meninggal tuh anak-anak sudah berkeluarga semua tuh Pak. Saya belum. Dan kami berdua yang belum. Anak sekarang 3 Bu, cucu 4. Hah? Ambo. Oh. Kemarin kami baru buat yayasan keluarga besar Buya Hamka. Kami berkumpul semua 62. Cucunya 60. Ya, cicit 34. Jadi kalau ngumpul nggak bisa di sini Bu, di lapangan terbang. Di gedung mau ya Pak ya? Ya. Ya alhamdulillah. Seorang Buya Hamka yang begitu besar bukan di Indonesia saja tapi dunia mengakui. Sedih, menangis ketika Buya Hamka tahun 81 meninggal itu menangis dunia. Bukan saja Indonesia tapi dunia malah yang lebih kehilangan, dunia Islam kehilangan. Ketika di penjara selesai tafsir, separuh tafsir Al-Azhar. Ya. Kan IQ tinggi. Referensi dan rujukan marajinya luar biasa. Menguasai kan. Jadi adanya museum ini luar biasa. Terima kasih luar biasa ya, waktu juga yang membatasi kita ya sudah 12:30 ya. Kemudian ada ya kami ya tidak bisa memberikan cuma doa. Pertama doa untuk Buya, Amin. doa untuk semua keluarga. Amin. Termasuk anak bungsu dari Buya yang alhamdulillah membersami kita luar biasa. Ini qadarullah, Allah izinkan. 17 terbalik ya, 17 terbalik. 68. 68 lah. Kalau hijriahnya itu sudah 70 lebih. Ya 70 lebih. Dan dapat bonus Bu. Iya, dapat bonus daripada Rasulullah SAW. Jadi ada piagam dan ucapan terima kasih dari SLA Darul Quran. SLA itu Syarifah Laila Az-Zahra. Itu nama tempat kita mengaji. Nah, gitu. Ya. Tradisi Buya Hamka ingin kami lanjutkan dengan adanya kajian dan doa terbaik bagi Bapak Amir ya Syakib Arsalan Hamka yang sudah memberikan penjelasan. Insyaallah beliau ini dunia akhirat adalah hasanah baik dan dapat surga yang terbaik juga bersama keluarganya. Ya, gitu. Oke, ada dua, satu untuk museum, yang satu lagi adalah untuk Pak Haji Amir Syakib Arsalan. Ada dua, makasih Bu Amelia. Oh ya. Ini untuk Pak Haji sendiri dan yang ini adalah untuk museum. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan berkah ya Bu. Ya. Amin. Oke. Ini pemandu kita di sini. Oh alhamdulillah. Ya. Kemarin ketemu kan udah. Ada ketemu. Assalamualaikum. Sehat ayah kami. Ya Haji Abdul Karim. Ini yang saya tahunya para adik ini. Ini ulama-ulama seangkatan ayahnya. Ini kalau nggak salah Zainuddin Labai kalau nggak salah. Ya. Ini kami 10. Ini kami berfoto 2 tahun sesudah Buya Hamka meninggal. Ini nomor 1 Zaki, Rusdi, Fakhri, Azizah, Irfan, Alia, Fathia, Hilmi, Afif, Syakib. Kami perempuan bertiga, laki-laki bertujuh. Sekarang kami tinggal bertiga lagi, tinggal di Jakarta. Ini Azizah sudah umur 88. Ini nomor 9 Afif. Beliau sekarang menjabat Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Pusat. Dia merintis sekolah Al-Azhar di Bukit Tinggi. Ini kami berlapan karena 2 sudah meninggal. Ini kami udah mulai beranjak tua. Anak Buya dari 1, yang laki-laki semua namanya singkat.
Zaki, Rusdi, Fahri, Irfan, Hilmi, Afif, Tibo di Ambo, Amir, Syakib, Arsalan. Oh iya. Kenapa? Ambo pernah ayah mama bagi nama panjang. Ayah sedang membaca limaza ta'akharul muslimun wa limaza taqaddama ghairu. Itu yang mengarang namanya filosof orang Mesir bernama Amir Syakib Arsalan. Bisuanya mulahir. Oleh sebab itu, rohani manusia itu adalah melalui di antara gelap dan terang kehidupan itu, di antara terang dan gelap kehidupan. Kalau sekiranya jasmani kita, kalau sekiranya badan kita yang lahir ini diberi cahaya oleh matahari yang terbit di waktu pagi, yang terbenam di waktu sore, rohani kita pun diberi juga terang oleh suatu yang lebih terang dari matahari, yaitu petunjuk dan hidayat Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan memberikan bujukan, memberikan jiwa besar kepada orang-orang yang beriman itu. Tuhan bersabda, La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau ini adalah orang yang tinggi kalau engkau tetap memegang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjuangan hidup di dunia ini, perjuangan antara yang hak dengan yang batil, antara gelap dengan terang, antara keyakinan dan keraguan, manusia berjalan di sekitar itu. Di kiri dan di kanan kita berjumpalah gelap dan terang itu. Maka diberilah pedoman manusia tadi. Apa pedoman? Walaupun bagaimana hebatnya, geloranya, tofannya, alim bubunya, ombaknya dan gelombangnya kehidupan itu, manusia mesti teguh berpegang kepada iman. Sebab kehidupan di dunia itu menurut peraturannya ialah tidak ada yang tetap. Yang tetap itu ialah berubah. Berubah itulah ketetapan yang ada dalam dunia. Panas sangat terik, benar, nanti akan hujan. Hujan sangat lebat, benar, nanti akan panas. Di suatu tempat terjadi hujan yang lebat, berhari-hari timbul banjir. Iya, banjir itu tidak tiap hari, nanti dia kering lagi. Di laut pun demikian pula. Ada pasang naik, tergenang ke atas. Besok pagi air itu sudah kering lagi, surut pasang. Begitulah kehidupan di dunia itu. Itu harus kita yakini supaya kita jangan terombang-ambing dalam kehidupan itu. Jalan